Assalamualaikum, halo, saya Tanisa Yuniatriani, biasa dipanggil Tanisa, saya dari kelas T 4307. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu tuh merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia juga berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara itu mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Dalam teori keunggulan komparatif ini juga, suatu bangsa itu dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Selanjutnya ada pembahasan. Dalam pembahasan kali ini tuh David Ricardo berpendapat bahwa meskipun suatu negara mengalami kerugian mutlak atau dalam artian tidak mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi kedua jenis barang bila dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan internasional yang saling menguntungkan kedua belah pihak masih dapat dilakukan asalkan negara tersebut melakukan spesialisasi produksi terhadap barang yang memiliki biaya relatif terkecil dari negara lain. Nah, untuk mempertegas teori David Ricardo ini, dia tuh memberlakukan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, hanya ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, yaitu hanya ada dua barang atau komoditi yang diperdagangkan. Yang ketiga, yaitu masing-masing negara hanya memiliki satu faktor produksi atau tenaga kerja. Yang keempat, yaitu skala produksi bersifat constant return to scale, yaitu artinya harga relatif barang-barang tersebut adalah sama gitu loh pada berbagai kondisi produksinya. Nah, yang kelima ini yaitu berlaku teori nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga dari suatu barang atau komoditi barang dihitung dari jumlah waktu jam kerjanya. Tenaga kerja juga dipakai dalam memproduksi barang tersebut. Selanjutnya yaitu ada yang keenam itu, yang terakhir itu tidak memperhitungkan biaya pengangkutan dan lain-lain dalam pemasarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh tabel produksi output per unit tenaga kerja per periode waktu. Di sini tuh ada bagiannya tuh negara, mobil, TV, dan harga relatif. Negaranya itu yang pertama ada Jepang dengan 20 mobil, TV-nya 250. Satu mobil itu sama dengan 12,5 TV. Sedangkan Amerika Serikat mobilnya 40, TV-nya 300, dan harga relatifnya itu satu mobil sama dengan 7,5 TV. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa harga relatif mobil di AS lebih murah dibanding dengan harga mobil di Jepang. Harga relatif mobil di AS itu adalah satu mobil sama dengan 7,5 TV, sedangkan di Jepang adalah satu mobil sama dengan 12,5 TV. Demikian AS memiliki keunggulan komparatif dalam produksi mobil dibandingkan dengan Jepang. Lalu juga sebaliknya, harga relatif TV di Jepang lebih murah dibandingkan dengan di AS. Harga relatif TV di Jepang adalah 1 TV sama dengan 1/12,5 mobil, sedangkan di AS harganya adalah 1 TV sama dengan 1/7,5 mobil. Jadi Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi TV bila dibandingkan dengan AS. Agar perdagangan bebas menguntungkan kedua belah pihak, maka AS berspesialisasi pada produksi mobil dan Jepang berspesialisasi pada produksi TV. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan keunggulan komparatif, keuntungan yang diperoleh suatu daerah atau negara karena menggandakan spesialisasi dalam menghasilkan barang-barang yang mempunyai nilai relatif yang lebih rendah dibanding dengan daerah atau negara lain. Dengan menggandakan spesialisasi berarti meningkatkan produktivitas produk yang dispesialisasikan tersebut. Lalu yang kedua itu dengan adanya selisih antara harga jual dengan harga beli merupakan keuntungan bagi perdagangan valuta, yaitu bank pemerintah maupun bank swasta, toko atau pasar yang biasanya diberi papan nama money changer. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.